Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Dwi Ardila, NIM 2018 105 103 11045. Di sini saya akan membahas materi tentang teori perdagangan internasional. Nah, sebenarnya apa sih itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Definisi tersebut melahirkan beberapa manfaat bagi negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan yang dijelaskan melalui beberapa teori. Manfaat teori perdagangan. Yang pertama, untuk menjelaskan apa yang dapat diproduksi secara kompetitif pada lokasi tertentu. Yang kedua, untuk menjelaskan di mana perusahaan dapat memproduksi dengan efisiensi produksi tertentu. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan apakah praktek-praktek pemerintah mengganggu arus perdagangan bebas antara negara-negara. Teori perdagangan berhubungan dengan yang pertama, apa yang terjadi dengan ketidakhadiran campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua, bagaimana pemerintah harus mencampuri arus perdagangan internasional guna mencapai tujuan nasional tertentu. Selanjutnya adalah teori-teori utama yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah teori merkantilisme oleh Thomas More tahun 1571 sampai 1641. Yang kedua ada teori absolute advantage oleh Adam Smith tahun 1761. Yang ketiga ada teori comparative advantage oleh David Ricardo tahun 1817. Dan yang keempat adalah teori comparative advantage dan opportunity cost oleh Gottfried Haberler tahun 1936. Yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme ini terjadi pada abad 16 hingga abad 18 oleh Thomas More, yang mana pada tahun 1571 sampai 1641 dengan tulisannya England's Treasure by Foreign Trade. Nah, kesejahteraan pada saat itu dan juga kekayaan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan, yang mana menimbun logam mulia atau emas dan perak sebagai tujuan utama, sehingga negara harus mencoba untuk mencapai balance of trading yang positif, nilai ekspor lebih besar daripada impor. Kemudian teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, mana setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak atau absolut dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak, di mana peningkatan dalam hasil komoditas keduanya merupakan ukuran keuntungan. Selanjutnya adalah teori comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo dengan tulisannya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation, di mana perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda. Menurut David Ricardo, sebaiknya semua negara berspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian komparatif. Selanjutnya adalah asumsi keunggulan komparatif. Terdapat 5 asumsi keunggulan, yaitu yang pertama, hanya ada 2 negara dan 2 komoditas. Yang kedua, perdagangan bebas. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja di dalam negeri. Yang keempat, biaya produksi konstan. Dan yang kelima, biaya transportasi tidak ada. Yang terakhir adalah teori comparative advantage dan opportunity cost yang dikemukakan oleh Gottfried Haberler tahun 1936, di mana biaya dari suatu komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan agar diperoleh faktor-faktor produksi untuk menghasilkan satu unit tambahan dari komoditi yang pertama. Nah, suatu negara yang mempunyai biaya lebih rendah untuk suatu komoditi berarti mempunyai keunggulan secara komparatif dibandingkan komoditi lainnya, sehingga comparative advantage itu sama dengan hukum perbandingan biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.